Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak di dalam pikiran sendiri, terus-terusan muter ulang kejadian yang udah lewat, atau malah khawatir berlebihan soal masa depan? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Ini namanya overthinking. Nah, di sini kita bakal bahas tuntas apa itu overthinking, kenapa ini bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa ambil alih kendali lagi. Coba deh bayangin, otak kita itu kayak browser internet. Idealnya kan, cuma ada beberapa tab penting aja yang kebuka. Tapi seringnya puluhan tab kebuka barengan. Kerjaan, obrolan tadi pagi, mikirin makan malam, plus setumpuk kekhawatiran lainnya. Rasanya tuh penuh sesak, bikin macet, dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itulah inti dari overthinking. Oke, penting banget nih buat bedain antara overthinking sama perencanaan yang sehat. Kalau perencanaan, itu produktif. Kita analisis informasi buat mencapai tujuan yang jelas. Nah, sebaliknya, overthinking itu bikin kita nyangkut di analisis tanpa akhir, fokusnya ke gimana kalau, yang negatif melulu, dan ujung-ujungnya cuma nimbulin cemas bukan solusi. Jadi, kenapa ya otak kita gampang banget kejebak dalam siklus kayak gini? Ternyata ini bukan sekedar kebiasaan jelek loh. Ada mekanisme psikologis yang emang kerja di baliknya. Yuk kita gali lebih dalam. Para psikolog punya istilah khusus buat pola pikir negatif yang muter-muter terus ini, namanya ruminasi. Awalnya kita mungkin mikir, kalau dipikirin terus, pasti ketemu jalan keluarnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kita cuma ngulang-ngulang masalah yang sama di kepala, bikin masalah itu kelihatan makin gede dan makin mustahil buat diselesain. Ruminasi ini nggak muncul gitu aja. Biasanya ada pemicunya. Beberapa yang paling umum itu ya rasa cemas, tuntutan buat jadi sempurna, atau kebiasaan banding-bandingin diri sama orang lain di media sosial. Nah, semua ini bisa jadi semacam tombol yang nyalain mesin overthinking kita. Nah, di tengah semua kebisingan pikiran ini, ada satu gagasan keren dari filsafat kuno yang relevan banget. Kutipan dari buku filosofi teras ini ngingetin kita sama prinsip stoicisme. Kita harus bisa bedain mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Sering banget overthinking itu terjadi karena kita sibuk mencemaskan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Mungkin kamu mikir, ini kan cuma di pikiran doang. Jangan salah. Overthinking yang kronis itu punya dampak yang nyata dan bisa diukur. Bukan cuma ke mental, tapi juga ke kesehatan fisik kita. Yuk kita lihat buktinya. Biar lebih kebayang dampaknya, kita coba lihat sebuah penelitian dari jurnal Medica. Studi ini neliti mahasiswa, kelompok yang sering banget kena tekanan tinggi, dan mereka nemuin hubungan yang jelas banget antara overthinking, pemakaian media sosial, dan kondisi kesehatan mental mereka. Lihat deh angka ini, 58,2%. Ini gede banget. Angka ini nunjukin kalau lebih dari separuh kondisi kesehatan mental mahasiswa di studi itu bisa dijelaskan cuma oleh dua faktor, overthinking dan penggunaan media sosial. Ini bukti kuat banget betapa besar pengaruh pola pikir kita. Dan ini dia konsekuensi nyatanya. Di studi yang sama, mayoritas mahasiswa ternyata mengalami gejala kecemasan dan depresi dari tingkat sedang sampai berat. Jadi, ini bukan lagi sekedar rasa khawatir biasa, tapi udah jadi dampak klinis yang signifikan. Dampaknya nggak berhenti di situ. Stres kronis gara-gara overthinking bisa muncul dalam bentuk fisik. Mungkin kamu jadi susah tidur, sering sakit kepala, atau bahkan ngerasa badan pada nyeri semua. Ini adalah cara tubuh kita ngasih sinyal kalau pikiran kita lagi nggak baik-baik aja. Oke, kita udah paham masalahnya dan udah lihat dampaknya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara ngatasinnya? Yuk kita siapin peralatan praktis buat ngelawan pola pikir ini dan ngelebut kembali kendali pikiran kita. Langkah pertama adalah mengubah cara kita berinteraksi sama pikiran kita. Pertama, sadari polanya. Pas kamu ngerasa pikiran mulai muter-muter, kasih label aja. Ini dia overthinking. Kedua, tantang pikiran itu. Jangan langsung diterima sebagai fakta. Ketiga, dan ini yang paling penting, alihkan energi kamu dari masalah ke solusi. Coba pikir, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakuin sekarang? Nah, pas kamu lagi ngerasa kejebak di pusaran pikiran, kamu butuh tindakan cepat. Praktek-praktek ini bisa langsung memutus siklusnya. Tarik napas dalam, itu cara paling cepat buat tenangin respons stres tubuh. Teknik grounding 5-4-3-2-1 itu narik kamu kembali ke momen sekarang, jauh dari kekhawatiran masa lalu atau masa depan. Bahkan meditasi 5 menit aja bisa bikin perbedaan besar loh. Kalau buat jangka panjang, kita perlu membangun benteng pertahanan. Nulis jurnal itu rasanya kayak mindahin beban pikiran dari kepala ke kertas. Terus, ngelakuin hobi itu bukan cuma pengalihan, tapi cara biar kita masuk ke flow state, kondisi di mana overthinking susah buat muncul. Dan jangan pernah remehin kekuatan cerita. Kadang cuma dengan nyeritain apa yang kita rasain aja udah bisa ngurangin bebannya. Poin kuncinya adalah kita harus sadar gimana cara kita merespons stres.
Pas lagi pusing, gampang banget buat lari ke kebiasaan nggak sehat, kayak ngurung diri atau makan berlebihan. Tapi strategi kayak gitu cuma nambah masalah. Sebaliknya, memilih cara coping yang sehat, kayak olahraga atau ngobrol sama temen, itu adalah investasi buat kesehatan mental jangka panjang kita. Kita udah ngebahas dari apa itu overthinking, kenapa itu bahaya, sampai ke strategi buat ngatasinnya. Sekarang yuk kita rangkum semuanya, dan lihat gimana kita bisa melangkah maju dengan pola pikir yang baru. Dan ini dia pesan utamanya. Tujuannya tuh bukan buat menghentikan pikiran kita, itu mustahil. Tujuannya adalah menjadi manajer yang lebih baik buat pikiran kita sendiri. Mengubahnya dari sumber kecemasan jadi alat untuk bertindak dengan lebih bijak. Pada akhirnya, semua kembali ke pilihan kita. Energi mental kita itu terbatas setiap harinya. Apakah kita mau menghabiskannya untuk muter-muter di kekhawatiran yang sama, atau kita mau menginvestasikannya untuk belajar, tumbuh, dan benar-benar hadir di momen ini? Pilihannya ada di tangan kamu.